Sudah beberapa hari terakhir Bu Saidah dihantui oleh mimpi-mimpi buruk yang selalu melibatkan anak sulungnya, Joko. Setiap malam, mimpi itu datang tanpa ampun, menggerogoti ketenangan tidurnya dan membuat tubuhnya perlahan jatuh sakit. Kecemasan terus menghantui pikirannya. Ia takut akan kehilangan Joko, putra pertamanya yang sangat dicintainya. Meskipun berbeda watak dengan adik-adiknya, bagi Bu Saidah, Joko tetaplah buah hatinya yang berharga, meskipun kadang keras kepala. Sebagai kakak dari 3 adiknya, Joko memikul tanggung jawab besar di usia yang masih muda. Suatu hari, Yuli, anak kedua Bu Saidah, bertanya dengan nada penasaran namun penuh kekhawatiran. "Bu, sebenarnya ibu mimpi apa sih tentang Mas Joko? Kok bisa sampai sakit begini?" Mata Yuli memandang ibunya yang terbaring lemah di tempat tidur. Bu Saidah menarik napas panjang dan menjawab dengan suara lemah. "Kakakmu itu, dalam mimpi ibu, dia dikejar-kejar setan. Dia lari, sembunyi di gubuk kosong, tapi tiba-tiba gubuk itu terbakar. Ibu takut sekali sesuatu terjadi sama kakakmu. Mimpi itu datang berulang kali selama 7 malam berturut-turut, tepat pada jam yang sama setiap pagi, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mengikat budi." Joko, yang awalnya tampak sehat, mulai merasakan sakit luar biasa di perutnya selepas pulang kerja pada waktu maghrib. Rasa sakit itu datang mendadak, seperti ada sesuatu yang melilit organ dalam tubuhnya. Ia merintih kesakitan sambil menggenggam perutnya erat. Awalnya, Joko mengira ini hanya sakit perut biasa, mungkin karena kelelahan atau makanan yang tidak cocok. Namun, rasa sakit itu tak kunjung reda dan semakin parah seiring berjalannya waktu. Kegelisahan mulai menyelimuti rumah itu, dan Bu Saidah serta adik-adik Joko mulai khawatir akan keadaannya. "Ya Allah, Bu, perutku sakit banget," rintih Joko dengan suara lemah namun penuh penderitaan. Mata sang putra kesakitan tak bisa tinggal diam. Dengan bantuan Yuli, Bu Saidah membawa Joko ke dokter, tetapi hasil medis menunjukkan bahwa ia baik-baik saja. Akhirnya, tanpa jawaban yang memuaskan, Bu Saidah dan kedua putrinya membawa Joko pulang, meskipun hati mereka masih dipenuhi kekhawatiran dan tanda tanya. Tanpa disangka, semua kejadian aneh yang mereka alami ternyata berhubungan dengan makhluk tak kasat mata. Bu Saidah hanya berpikir sederhana dan memberikan Joko obat herbal yang ia percaya mampu meredakan keluhan ringan serta obat nyeri dari dokter. Sesekali, ia membawa Joko ke dukun pijat tradisional dengan keyakinan bahwa anaknya mengalami turun panas. Namun, meskipun dipijat berkali-kali, Joko hanya bisa merintih kesakitan tanpa ada tanda-tanda kesembuhan yang diharapkan. Mbah Minah, sang dukun pijat, dengan tekun memijat tubuh Joko dan mengoleskan minyak urut di sekitar perut yang nyeri. Tiba-tiba, ia berhenti dan bertanya dengan nada heran, "Kamu habis makan apa kok bisa sakitnya begini?" Suaranya pelan namun penuh keinginan untuk tahu. Joko, meski sedang kesakitan, berusaha mengingat dengan jelas apa yang dikonsumsinya sebelumnya. "Seingat saya, Mbah, saya habis makan nasi tumpeng pas maghrib, tiba-tiba perut saya panasnya seperti terbakar." Pada malam yang semakin larut, Joko yang kelelahan mencoba memejamkan mata untuk beristirahat. Namun, rasa sakit itu seperti tidak mengizinkannya tidur. Ketika ia hampir berhasil terlelap, tiba-tiba matanya menangkap sosok bayangan hitam yang berjalan pelan di samping ranjangnya. Joko terkejut dan refleks mengarahkan pandangannya ke arah bayangan itu. Tidak lama kemudian, suara berat dan dingin terdengar dari balik kegelapan. "Sebentar lagi kamu akan ikut aku." Setelah mengucapkan kalimat itu, sosok tersebut menghilang seketika, seolah lenyap ke dalam udara. Kejadian itu membuat suasana kamar berubah drastis. Hawa dingin yang semula menyelimuti kamar Joko tiba-tiba berubah menjadi panas seperti ada sesuatu yang mendidih di dalam ruangan. Seolah keanehan itu belum cukup, seekor ular tiba-tiba merambat di sepanjang jendela kamar. Sisik-sisiknya berkilauan dalam remang malam. Panik dan ketakutan, Joko berteriak sejadi-jadinya, "Astagfirullah, tolong! Ada ular!" Suaranya menggelegar di seluruh rumah, membangkitkan kegelisahan di hati Bu Saidah.
Mendengar teriakan anaknya, Bu Saidah segera meninggalkan dapur dan bergegas menuju kamar Joko dengan napas tersengal-sengal setelah berlari. Pandangannya menyapu sekeliling ruangan, namun tidak ada tanda ular atau hal aneh lainnya. Joko yang masih ketakutan mulai menceritakan segala sesuatu yang baru saja terjadi, dari sosok berjubah hitam hingga ular di jendela. Semua ia ceritakan dengan detail kepada ibunya. Bu Saidah mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun ia mulai merasakan ada sesuatu yang janggal. Tiba-tiba, tubuh Joko mengejang, dan rasa sakit di perutnya muncul kembali dengan hebat. Bu Saidah hanya bisa menatap anaknya dengan hati yang semakin berat. Mulai muncul kecurigaan di dalam dirinya. Apa sebenarnya yang menyebabkan penyakit Joko? Kenapa semua ini terasa semakin aneh? Dengan hati yang dikuasai oleh kecemasan yang tak kunjung reda, Bu Saidah memutuskan untuk membawa anak sulungnya, Joko yang sakit misterius, kepada Kiai Anwar. Kiai Anwar adalah ulama asing bagi Bu Saidah, tetapi ia dikenal sebagai ahli spiritual yang sering dimintai bantuan dengan makhluk halus. Tidak hanya itu, Kiai Anwar juga merupakan pengasuh sekaligus pendiri sebuah pondok pesantren yang tidak terlalu jauh dari rumah Bu Saidah, sekitar 20 km saja. Bantuan Kiai Anwar diharapkan menjadi jawaban atas kekhawatiran mereka. Fajar pun menyingsing, dan dengan dibantu oleh adiknya yang kebetulan memiliki mobil, Bu Saidah bersiap membawa Joko di pagi yang tenang itu. Joko dibawa ke pondok pesantren Kiai Anwar bersama adiknya. Perjalanan melewati jalan pedesaan yang sepanggang 20 km terasa begitu panjang, namun mereka tetap melaju membawa harapan dan doa. Akhirnya, setelah melewati banyak tikungan dan hamparan sawah, mereka tiba di pelataran pondok pesantren yang sederhana. Dari dalam mobil, mata Bu Saidah tertuju pada rumah Pak Kiai Anwar yang terletak di tengah asrama para santri. Rumah itu tampak sederhana, dikelilingi oleh keasrian tumbuhan. Di sana, para pemuda yang jelang hari menjalankan rutinitas harian mereka. Ada yang menyapu halaman, ada pula yang menyiram tanaman di kebun samping rumah. Pondok ini memang dikhususkan untuk santri laki-laki, kecuali istri dan anak-anak Pak Kiai Anwar yang juga tinggal di sana. Pondok ini lebih banyak diisi oleh santri dewasa, terlihat dari raut wajah serta sikap mereka yang matang. Pondok pesantren ini mungkin bukanlah pondok yang besar, namun suasana hangat dan rasa kebersamaan yang terpancar dari para santrinya membuat tempat itu terasa hidup. Selain mendalami ilmu agama, para santri juga mempelajari ilmu hikmah dari Kiai Anwar, ilmu yang tidak hanya mencakup syariat tetapi juga pengobatan alternatif dan ketampilan spiritual lainnya. Setelah sejenak, Bu Saidah melangkah keluar dari mobil. Kakinya terasa sedikit gemetar bukan karena lelah, melainkan rasa harap dan khawatir. Ia berjalan menuju rumah Kiai Anwar dengan langkah pasti. Setelah sampai di depan pintu rumah, ia mengetuk pelan dan mengucapkan salam. Tampaknya, sosok seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahun mengenakan baju koko putih dan sarung kotak-kotak. Senyum hangat dan ramah menyambut kedatangan Bu Saidah. Ya, beliau adalah Kiai Anwar, sosok yang dikenal penuh wibawa. Setelah berbicara beberapa saat, Bu Saidah berdiri dan berjalan kembali ke arah mobil untuk membawa Joko bertemu dengan Kiai Anwar. Sesampainya di rumah Pak Kiai, suasana di rumah itu terasa berbeda, seolah ada kekuatan yang menyelimuti seluruh ruangan. Pak Kiai dengan gestur tangan yang tenang namun penuh wibawa menginstruksikan agar Joko dibaringkan di tempat yang biasa digunakan untuk mengobati pasien-pasiennya. Tempat itu tampak sederhana, namun aura spiritual terasa kental di sekelilingnya. Setelah Joko dibaringkan, Pak Kiai tanpa berkata apapun langsung menuju ke belakang rumah. Tak ada yang tahu kemana ia pergi, hanya suara langkah sepatunya yang terdengar semakin jauh. Namun, tak lama berselang, beliau kembali dengan tasbih di tangan. Tasbih itu ia rendam ke dalam air yang jernih di sebuah wadah kecil. Namun, kejadian yang tak terduga pun terjadi. Air yang semula bening berubah menjadi merah pekat. Setiap orang yang ada di sana terbelalak melihat perubahan itu. Air itu kemudian diberikan kepada Joko. Joko mengerang kesakitan, tetapi di saat yang sama, sesuatu yang lebih mengerikan mulai terjadi. Dari balik tubuh Joko yang terguncang,
sosok tinggi besar muncul perlahan-lahan. Sosok itu mengenakan seragam hitam yang menutupi wajah dan tubuhnya, membuat kehadirannya terasa begitu dingin dan menyeramkan. Mereka yang melihat sosok itu hanya bisa menundukkan kepala karena sosok itulah yang muncul dalam mimpi buruknya. Hanya doa yang bisa dilontarkan agar anaknya bisa selamat dari ancaman tersebut. Astagfirullah, Joko ini sudah diincar, Bu. Bahkan nyawa Joko lah yang mereka harapkan. Kata-kata itu membuat Bu Saidah dan Juli, adiknya, seakan berhenti bernapas. Berdetak maksudnya Pak Kiai dengan suara pelan yang hampir tak terdengar dari getarannya. Namun, Pak Kiai memberikan penjelasan lebih lanjut. Suasana menjadi semakin mencekam, seolah ada perang yang tengah terjadi di alam yang tak kasat mata. Pak Kiai melanjutkan doa-doanya dengan lebih intens. Sosok tinggi besar itu tampak semakin nyata, seolah siap mengambil apa yang menjadi incarannya. Tak lama kemudian, gerakan tangan Pak Kiai menjadi lebih cepat, seperti sedang bertarung dengan kekuatan yang tak terlihat. Dua cahaya yang berbeda muncul, satu dari Pak Kiai dan satu lagi dari sosok hitam itu. Keduanya beradu dalam benturan yang dahsyat. Suara dentuman keras terdengar, membuat meja di depan mereka bergetar hebat. Seakan-akan ruangan itu tak mampu menahan energi yang dilepaskan dari pertempuran tak kasat mata tersebut. Akhirnya, dengan nada tegas namun tetap lembut, Pak Kiai berkata, "Alhamdulillah, anak ibu telah diselamatkan dari jerat tumbal pesugihan. Bu, hampir saja nyawa Joko dijadikan tumbal." Ucapan itu menggelegar di hati semua orang yang ada di ruangan. Mereka saling bertukar pandang dengan keheranan dan rasa tak percaya yang bercampur aduk dalam benak mereka. Bagaimana mungkin Joko, yang dikenal sebagai pemuda biasa, bisa diincar sebagai tumbal praktik pesugihan? Ketika mendengar penjelasan lebih lanjut dari Pak Kiai, Joko pun perlahan-lahan mulai bercerita. Suaranya terdengar lemah, namun cukup jelas untuk didengar oleh semua yang ada di sana. Ia mulai menjelaskan peristiwa-peristiwa aneh yang dialaminya sebelum jatuh sakit. Semuanya dimulai 4 tahun yang lalu, ketika ia pertama kali bekerja di tempat Pak Darmiji. Di awal masa kerjanya, Joko tidak merasakan ada hal yang aneh. Semuanya berjalan seperti biasa, dan ia diperlakukan sama seperti karyawan lainnya. Namun, seiring berjalannya waktu, terutama setelah Joko memasuki tahun ketiga bekerja di sana, perlakuan Pak Darmiji terhadapnya mulai berubah secara signifikan. Banyak hadiah yang tak terhitung jumlahnya mulai diterimanya, mulai dari uang tunai, makanan, sembako, hingga barang-barang lain yang berguna untuk keluarganya di rumah. Awalnya, Joko merasa beruntung mendapat perhatian lebih dari sang majikan. Namun lambat laun, ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Tiap tahun, selalu ada satu karyawan yang meninggal dunia di tempat kerja mereka. Entah karena sakit, kecelakaan, atau bahkan kematian yang terjadi begitu mendadak tanpa alasan yang jelas. Joko dan para karyawan lainnya awalnya menganggapnya sebagai kebetulan semata, sesuatu yang tidak perlu dicemaskan lebih jauh. Namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai bertanya-tanya dalam hati, meskipun tidak ada yang berani mengungkapkannya secara terbuka. Bukan mustahil bahwa mereka mungkin telah menjadi korban dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Pak Darmiji bukanlah orang sembarangan di kampungnya. Ia dikenal sebagai seorang juragan kaya yang memiliki banyak lahan dan usaha. Salah satu bisnisnya yang paling sukses adalah toko bangunan tempat Joko bekerja selama ini. Satu peristiwa yang terjadi pada Kamis sore menjelang malam Jumat, tepat hari Kliwon, menjadi titik awal dari semua masalah. Saat itu, Pak Darmiji memberikan Joko sebuah bungkus nasi tumpeng dan uang Rp1.000 dengan alasan ingin bersedekah karena baru mendapatkan rezeki. Joko, yang saat itu tidak menaruh curiga sedikit pun, menerima pemberian itu dengan senang hati. Ia memakan nasi tumpeng tersebut, sementara uang Rp1.000 yang diterimanya dianggap sebagai berkah yang tidak terduga, sebuah bentuk kebaikan dari majikannya yang ia anggap dermawan. Namun, apa yang terjadi setelahnya benar-benar di luar dugaan. Malam itu, tepat ketika hari berganti menjadi malam Jumat Kliwon, Joko tiba-tiba merasa perutnya menyiksa hingga membuatnya hampir tak mampu bergerak. Sakit tersebut ternyata bukan sekadar sakit biasa,
melainkan awal dari penderitaan yang jauh lebih besar. Tubuhnya seolah dihantam oleh sesuatu yang tak terlihat, dan rasa sakit itu terus berlanjut, semakin parah dari hari ke hari. Di saat yang sama, ibunya, Bu Saidah, mengalami mimpi buruk selama beberapa malam. Setiap mimpi, ia melihat anaknya berada dalam situasi yang mengerikan, seolah-olah Joko sedang berada di ambang kematian. Mimpi-mimpi itu membuat Bu Saidah diliputi cemas yang tak tertahankan. Perasaannya mengatakan bahwa sesuatu yang buruk sedang mengincar nyawa anaknya. Pak Kiai hanya mengangguk pelan ketika mendengarkan penuturan panjang dari Joko. Wajahnya terlihat tenang, tetapi dari matanya jelas tergambar ada sesuatu yang serius di balik semua ini. Ia menjelaskan bahwa apa yang dilihatnya hanya bisa disaksikan oleh orang-orang yang mampu melihat di luar batas penglihatan normal. Orang biasa seperti Joko dan tetangganya tidak akan pernah menyadari kengerian yang sebenarnya terselubung di balik dinding rumah Pak Darmiji. Nasi tumpeng dan uang yang diberikan kepada Joko oleh Pak Kiai ternyata digunakan untuk menyungkati Joko sebagai korban selanjutnya. Lebih lanjut, Pak Kiai menjelaskan bahwa tidak semua orang yang terkena pesugihan seperti Joko akan langsung merasakan sakit di perut seperti yang ia alami. Ada juga yang tiba-tiba mengalami kecelakaan atau bahkan meninggal dunia tanpa sebab yang jelas. Semua itu adalah bagian dari permainan iblis dalam ritual pesugihan tersebut. Pak Kiai berpesan dengan tegas agar Joko lebih berhati-hati di masa mendatang. Ia mengingatkan agar Joko tidak mudah tergoda oleh rayuan atau pemberian dari siapapun, karena bisa jadi ada niat terselubung di baliknya. Selain itu, Pak Kiai juga memberikan peringatan mendalam agar Joko tidak pernah mengambil hak orang lain, sekecil apapun, termasuk uang yang mungkin ditemukan di jalan. Bisa jadi uang tersebut adalah bagian dari tumbal pesugihan yang sengaja ditinggalkan untuk menjebak korban lain. Pak Kiai juga menekankan pentingnya menjaga iman dan ketaatan dalam beragama. Menurutnya, menjalankan sholat 5 waktu adalah benteng utama untuk melindungi diri dari gangguan makhluk halus dan iblis yang mencari mangsa. Hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang bisa hindar dari bahaya pesugihan dan tipu daya duniawi. Meskipun tubuhnya sempat jatuh sakit selama 3 hari penuh, kondisi Joko kini mulai membaik berkat pertolongan Pak Kiai Anwar. Joko selamat dari nasib tragis yang telah menimpa banyak korban sebelumnya. Apa yang dialaminya menjadi pelajaran besar bagi Joko untuk selalu waspada dan tidak pernah melupakan kewajibannya sebagai umat beragama. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga dapat menghibur kawan-kawan jagat horor. Terima kasih telah menyimak cerita kami, dan sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.